Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan pembacaan literasi, yaitu tentang buku karya Gus Dhofir, judulnya Ustadz TV, atau sekarang bisa disebut dengan Ustadz online, Ustadz YouTube, Ustadz Google. Nah, sekarang di sini judulnya adalah tentang Ustadz TV ketiga ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Konon di Padang Arafah pada Haji Wada terakhir, Haji Wada itu haji perpisahan Kanjeng Nabi, 3 bulan sebelum meninggal dunia, Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah pamungkas yang ditutup dengan sabda rubba muballigin amma min samiin. Terjemah sederhananya, lebih kurang acap kali orang penyampai lebih mawas diri daripada pendengar. Saya ulangi lagi, acap kali seorang penyampai lebih mawas diri daripada pendengar. Praktis lahirlah kata mubalik alias mubalik atau penceramah pasca peristiwa tersebut. Mubalik adalah penganjur kesolehan, penyampai firman Tuhan dan sabda Kanjeng Nabi. Pada saat yang sama, mubalik bukan semata agamawan. Ia adalah seorang ilmuwan, teolog, orator, intelektual, penjaga tradisi dan kearifan lokal. Ia bisa hadir sebagai sosok faqih atau ahli jurisprudensi Islam. Ia juga bisa sebagai sufi atau mistiskus, bahkan mubalik juga seorang guru spiritual, penasehat para penguasa dan pendidik rakyat jelata. Mubalik yang mula-mula datang ke persada Nusantara adalah para sufi, teman-teman. Ya, para sufi itu datang ke Nusantara dulu, kan Wali Songo itu kan semuanya sufian. Para wali mereka dikenal dan dimuliakan lantaran reputasi spiritual dan kesederhanaan hidup yang asketik. Mereka sungguh-sungguh diharap berkah dan hikmahnya oleh karena kesucian batin, kebeningan rohani, kejernihan akal budi, dan keikhlasan dalam perilaku. Para Kanjeng Sunan itu sangat linuwih, mereka sangat kinasih, mereka weruh sandong hurunge winarah mengetahui masa depan. Mereka memiliki dan menggunakan walayah itu semata untuk mendidik, mencerdaskan, dan mendewasakan umat. Wali dikenal memiliki karomah atau keramat dan menemukan serta keluhuran budi yang pada para nabi disebut dengan mukjizat. Tahayal umat manusia mendatanginya semata ingin menatap wajah teduh dan menteramkan gersang jiwa, atau sekedar untuk mereguk sisa air minumnya, serta terutama berharap doa, wejangan maupun aforisme sufistik. Umat meyakini bahwa bermujalasa, duduk bersama, bermuajaha, menatap wajah sakral para kekasih Tuhan adalah bergabung dengan pusaran energi semata, menyatu dengan cinta universal, dan lalu memantulkan cinta kasih itu dalam keseharian. Bagaimana dengan para wali yang telah wafat? Bahkan makam para wali sangat dikeramatkan sehingga menjadi pusara mereka, menjadi tradisi kita pada bulan-bulan tertentu. Pasca era para Sunan Wali Songo misalnya, otoritas para mubalik datang sebagai sosok faqih. Darinya umat tahu halal haram, baik rupa, pantas tak pantas, norma dan kesusilaan. Para fuqaha inilah yang disebut dengan kiai, tuan guru, ajengan, abuya, serta beberapa istilah lain di daerah lain. Kiai sejatinya adalah nama untuk benda-benda keramat dan memiliki kekuatan supranatural. Inilah penghormatan kepada sang mubalik. Kiai juga identik dengan memiliki santri dan pesantrian alias pesantren. Santri diadaptasi dari bahasa Sanskerta, sastra, yang artinya kitab suci. Maka santri adalah mereka yang mempelajari kitab suci, dan kiai adalah guru serta panutan para santri dalam segala aspek. Lambat laun lantaran
institusi. Di samping reputasi spiritual yang tinggi, kiai dipersepsikan seolah tak boleh dikritik, karena memang para kiai itu memiliki pewaris para nabi. Kepadanya umat harus bertaklid dan sekaligus melayani. Nah, setelah datangnya para modernis pada akhir abad ke-19 sampai era kemerdekaan, mulailah ada kritik-kritik tajam terhadap otoritas kiai dan berikut institusi taklidnya. Susah amat ya, lidah lagi susah baca nih teman-teman. Kesenjangan sosial kian meruncing. Tak sedikit yang terpancing justru para kiai tradisional dianggap biang kemunduran umat Islam, sehingga penghormatan kepada alim ulama dianggap sebagai feodalisme. Dengan demikian, meminta berkah kepada kiai baik yang masih hidup dan lebih-lebih yang telah meninggal dianggap syirik, yaitu menyekutukan Tuhan. Pesantren lalu dicibir sebagai kampungan, kumuh, jorok, tidak memiliki kurikulum yang jelas serta didaktik moredik yang baik. Ia tak lebih sekedar lembaga pendidikan yang sebenarnya hanya berisi pembodohan. Dengan iming-iming berkah dan tentu saja surga berikut bonus bidadari-bidadari molek. Pesantren kiai terisolir, santri makin tersisih dari pergaulan hidup. Pendek kata, kaum sarungan terus menjadi objek sinisme. Kaum celana lebih-lebih celana cingkrang. Sementara itu para kiai klasik seolah menyepi dari keramaian. Mereka mendirikan pesantren di pinggiran negeri, di pedalaman yang jauh-jauh dari hingar-bingar dan polusi. Dan memang demikian, para kiai lah yang membangun dan mencerdaskan Indonesia dari pedesaan, dari sisi-sisi terluar Nusantara ini. Hal yang selama ini tidak disadari oleh pemerintah. Ya, kota tidak pernah mewakili Indonesia. Membangun dan mempercantik kota hanya kepalsuan belaka. Sementara kita memiliki 27.000 desa yang belum terurus dengan baik. Tak urung kaum modernis menganggap kiai kampung teramat kolot dan konservatif. Pasca kemerdekaan, globalisasi dengan segenap kegilaannya mulai mengelindingi. Kiai kampung tetap bergeming. Masyarakat lalu menghadapi bertuturan nilai agama yang tercabik-cabik ke dalam sekian sekte. Tak mampu memberi keteduhan, para keagamaan berikut ormasnya yang koyak-koyak bahkan boyak terseret arus menuju gelanggang politik praktis. Semakin genit dan malah ugal-ugalan. Mereka adalah buih di tengah gelombang. Sementara itu, paguyuban dan konsorsium Islam radikal yang tekstualitas kian mendapat angin segar. Dalam pada itu, teknologi modern berupa televisi, media yang lain juga berperan dalam mereduksi nilai-nilai luhur warisan leluhur. Di manakah agama yang sejuk sebagaimana di bawah kafilah para sufi dahulu? Transisi Orde Lama ke Orde Baru seolah terus mengerus peran kiai dengan jargon modernitas dan pembangunan, alih-alih mencerahkan dan menenteramkan. Sosok ulama modern yang kebanyakan maklar politik telah membawa agama menjadi kering. Agama kaum modernis yang silau oleh kemajuan barat terasa gersang setali tiga uang. Agama kaum tekstualitas yang anti budaya dan Pancasila kian kerontang. Keduanya tanpa makna, menguap begitu saja. Umat sungguh-sungguh merindukan oase yang bukan sekedar agama sebagai liturgi, tapi juga nilai-nilai keagamaan yang mencerminkan keluhuran budi para resih, di mana kasa membalik sosok sufi atau setidaknya si pakih. Adalah teknologi modern, adalah teknologi layar, media elektronik dan cetak, belakangan internet, komputer jinjing, tablet dan gawai yang berperan maha penting terus mengurus dan lantas menjungkir balikan institusi, nilai dan norma yang telah dibangun para kiai kampung. Dampaknya, kualifikasi ulama dan mubalik justru harus mengikuti selera media dan pangsa pasar, bukan lagi integritas moral.
Kualitas ilmu dan apalagi kedalaman spiritual. Televisi mengemas dakwah dengan konsep hiburan muatan dakwah nomor sekian. Lawankan nomor 1, sosok kiai telah direduksi menjadi sekedar ustadz saja. Apakah ustadz televisi mirip artis? Mereka memang sosialitas dan penghibur. Mereka memang selebritas sama sekali. Jangan lagi tanya kedalaman agama dan moral. Dakwah mereka adalah hiburan dengan standar make up, tata letak, efek visual, dan audio. Mereka punya banyak fans. Mereka sebut jamaah. Di wajah-wajah Ustadz TV itu tak ada aura sakral sebagaimana kiai kampung. Yang ada adalah sinar yang berasal dari sorot lampu kamera. Mereka gampang nangis dan sejurus kemudian lalu terpingkal geli. Mereka tak lagi fasih melantunkan firman dan sabda Kanjeng Nabi, apalagi membaca kitab kuning karya ulama klasik. Maka lahirlah fatwa dan ajaran agama yang bersumber dari banalitas, dari kedangkalan dan kejumudan. Sebagai artis membalik TV tentu menganggap dakwah sebagai budaya pop. Mereka hanya bergaul dengan kalangan eksklusif, pengusaha politis, dan cenderung dekat, lebih tepatnya menjilat terhadap kekuasaan. Gaya hidup penuh aksesoris, kental dengan hedonisme murahan. Seminggu sekali Ustadz TV umroh dengan istri-istri muda. Sebulan sekali liburan ke Eropa dengan para fans yang mereka sebut jamaah lifestyle. Mereka bahkan lebih glamor dari bintang Hollywood. Memiliki manajemen dan agen, mobil mewah, moge, rumah mega, menyembah popularitas dan publisitas. Gerombolan ini juga menerima panggilan demo berjilid-jilid dan sweeping. Bagaimana kalau ingin mengundang membalik pop itu ke kampung Anda? Hubungi agen, buatlah janji dan deal. Bayar dulu uang muka, sediakan hotel bintang 7, 4 tikar, pesawat kelas bisnis, 1 untuk ustadz yang bersangkutan, 1 untuk manajernya, 1 untuk tukang poles wajah, dan 1 lagi untuk istri sirihnya sang ustadz. Lagi sebagai sosialita, gerombolan Ustadz TV adalah pusat pemberian infotainment. Media sengaja menjual setiap jengkal privasi mereka sedemikian gila dan memuangkan. Kawanan Ustadz TV itu tak jauh dari berita pisah ranjang, kawin cerai, poligami, kelas kambing, selingkuh, merangkap menjadi dukun cabul, pemburu hantu, bintang iklan, penyanyi abal-abal, pesulap, serta menjadi agen MLM. Belakangan ada juga membalik yang jualan proyek melalui lembaga dan ormas di samping jualan narkoba, zikir dan air mata tentu saja. Mereka menjadikan jamaah sebagai mesin ATM. Mereka tak lebih dari penyamun, begal, perampok, bromocorah, dan begundal-begundal industri yang berorientasi hanya pada kelamin dan bermadzhab selangkangan. Ironi ini terus merangkak naik mengejala dan mewabah justru ketika umat merindukan membalik dan sosok pemimpin rohani. Tetapi media televisi tak akan pernah waras. Ustadz karbitan dan membalik kacangan terus diproduksi secara massal melalui acara semacam pildacil dan kontes-kontes bau kentut lainnya. Bulan Ramadan selalu banjir bulan Ramadan selalu banjir bandang, ustadz amatir melimpah, menceramah latah, dan tentu saja lagu-lagu religi sesuai selera pasar. Sekali lagi, media massa tetaplah media, penjual mimpi dan angan-angan yang paling ampuh serta alat propaganda yang paling jemawa. Ia akan terus menjadi pabrik bagi naik dan runtuhnya pesohor bernama Mubalik. Nyaris sama dengan para petinggi partai politik, ustadz TV yang memang pseudo ulama. Membalik media yang memang pecician akan dapat melejit dalam sekedipan mata dan lalu pudar dalam sekejap saja. Berlakulah hukum pasar. Namun demikian, menjauh dari gemerlap media, sosok pemimpin rohani masih ada dan akan terus ada. Para kekasih Tuhan itu merentangkan malamnya menjadi sajadah, menjadi munajat untuk kebaikan umat manusia dan kemaslahatan negara. Mereka menghamparkan siang untuk bertani, berkebun, dan mendidik para santri sebagai harapan masa depan negeri. Di tengah gelap
Zaman yang penuh tipu daya, para politisi, kiai-kiai kampung tetap bersikukuh menempuh jalan sunyi dengan menghindari publisitas. Dalam pandangan mereka, popularitas adalah bencana bagi bangunan hakiki bernama spiritualitas. Mereka lebih memilih terkenal di langit daripada di bumi. Allah alam bisawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah nanti akan teruskan bab kerja ya, yang keempat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.